Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market Official Channel dari sahambagus.co.id. Kita masih di kantornya Saham Bagus, Geraha Saham Bagus ya Pak ya. Ya, luar biasa. Di Kopi Saham Kota Wisata Jakarta Timur. Nah, ini biasanya memasuki awal Januari, ini sektor batubara menunjukkan dinamika yang luar biasa. Dan itu berimbas pada kenaikan emiten-emiten batubara Pak ya. Apalagi energi yang menjadi istilahnya apa ya, pemicu dan pemanas lah, perang dingin dan perang betulan ini kan salah satunya. Nah, gimana Pak Yai melihat pergerakan, contohnya salah satu emiten batubara misalnya kayak Bumi misalnya yang pergerakannya luar biasa di awal pekan pertama Januari ini Pak Yai. Nah, apakah di pekan depannya juga akan lebih menggeliat lagi diikuti dengan emiten-emiten batubara lainnya? Silahkan Pak Yai. Iya teman-teman, ada yang menarik dari pengumuman pemerintah China ya. Iya. Bahwa pemerintah China itu sekarang ternyata menggiatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara lagi. Luar biasa. Ya. Jadi sampai dengan 2027 mereka akan genjot ya pembangunan puluhan pembangkit listrik tenaga batubara. Karena ternyata kebutuhan listrik di China itu tidak cukup dipenuhi dari energi terbarukan seperti panas bumi, kemudian tenaga matahari, angin segala macam itu tidak cukup Pak. Karena ternyata EBT atau energi terbarukan itu udah biayanya mahal ya. Listriknya yang dihasilkan nggak banyak Pak, dan tidak stabil gitu. Iya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Cina kan ada tahu kan di atas 8% ya. Betul. Kemudian juga di sana lagi getol-getolnya membangun infrastruktur teknologi khususnya AI. Betul. Ya, yang membutuhkan server yang banyak ya, data center yang banyak. Betul. Data center itu butuh energi listrik yang besar gitu kan, dan stabil dan stabil, dan itu nggak cukup dari energi terbarukan itu kan. Gitu kan. Akhirnya Cina itu kemudian memutuskan kembali membangun pembangkit listrik tenaga batubara, ya, sehingga dia butuh batubara yang semakin banyak tuh Pak, gitu. Demikian juga yang terjadi di Amerika. Presiden Trump sudah mengumumkan apa yang namanya good bill, ya. Good bill. Peraturan yang baik, good bill katanya. Ya. Jadi kalau dulu tuh subsidinya Amerika itu kebanyakan diberikan kepada orang yang bangun energi terbarukan. Ya. Rupanya sekarang energi terbarukan tuh membuat ongkos produksi listrik di Amerika itu tinggi. Ya, meskipun sudah disubsidi gitu ya, dan nggak cukup juga buat apa itu tadi, di sana juga lagi hype perusahaan teknologi, data center, AI segala macam yang butuh listrik yang banyak juga. Makanya kemudian Presiden Trump mengeluarkan apa yang namanya the good bills. The good bills itu artinya dia menarik subsidi energi terbarukan. Sekarang subsidinya justru dikasih ke pembangkit listrik tenaga batubara lagi gitu. Jadi batubara dunia tiba-tiba kemudian akan naik pesat kan gitu kan. Naik pesat, dan Indonesia salah satunya adalah produsen batubara dunia. Jadi kemarin tuh waktu batubara turun sekitar bulan Juli sama Juni sampai dengan Oktober. Nah sekarang udah mulai merangkak naik permintaannya ya. Ya. Tapi sayangnya ya menteri ESDM kita yang unik itu kan kemudian punya rencana buat menghambat ekspor batubara dengan menerapkan yang mana tarif ekspor batubara. Nah ini sebenarnya patut disayangkan ya teman-teman. Jadi kalau nanti kena tarif ini kan harga batubara kita di dunia ya menjadi kurang kompetitif. Kurang kompetitif. Nah jadi si China itu
lucu, dia itu nambang batu bara, tapi juga impor batu bara dari negara lain. Kemudian batu baranya yang jelek itu diekspor ke Indonesia lagi gitu. Jadi ada juga yang aneh gitu loh. Kita itu negara penghasil batu bara, tapi kemudian kita mengimpor batu bara dari Cina gitu dengan kan. kualitas yang lebih rendah kan gitu kan. Jadi kacau itu memang. Jadi saya berharap sih tarif ini tidak jadi ya, tarif batubara tidak jadi sehingga bisa menstimulasi emiten batubara seperti Bumi, seperti kontraktor batubara Dewa, juga ada PTBA, kemudian ada Harum Energi yang juga punya batubara gitu loh. Jadi sayang gitu kan. Kemudian juga banyak emiten penunjang batubara seperti transportasi atau hauling, kemudian juga transportasi laut untuk batubara ya seperti kode sahamnya RMKE gitu kan. Nah itu kan sayang gitu ya. Betul. Sayang gitu. Jadi prediksi saya tetap emiten batubara mungkin akan naik ya. Dan semoga itu tadi bahwa pemerintah kemudian tidak jadi menerbitkan tarif untuk ekspor batubara. Iya, sehingga tingkat kompetitif dari industri ini jadi lebih bagus Pak ya. Betul, lebih bagus ya. Iya, betul. Karena ya lagi-lagi kan kasihan Pak Purbaya yang defisitnya sekarang udah 500 triliun kan gitu kan. 2,3% ya dari APBN. Dari APBN ya gitu ya. Jadi ya saya berharap Pak Presiden ini bisa memberikan sinyal kekompakan lah di antara menterinya gitu ya. Jangan kemudian karena berseberangan partainya kemudian tidak kompak dan akibatnya rakyat yang kena dampak. Betul. Dan kita berharap juga semoga pemerintah ini semakin memperhatikan iklim investasi dan usaha Pak ya. Betul ya, terutama seperti Pak Purbaya lah yang menaikkan IHSG kita sampai berapa kali kemarin di tahun 2025 ya, 20 kali ya. 20 kali, luar biasa. Oke, tetap pantau terus video-video selanjutnya di sahambagus.co.id di Gosip Pasar. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus. Ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya amsyong, Nabi Khidir saat